Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syita sahla. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min haula'il arba'. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia. Di pagi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita hadir dalam rangka satu tujuan, yaitu mencari ridhonya Allah dengan thalabul ilmi. Bahkan inilah hal yang diajarkan Nabi SAW, bahwa Nabi setiap pagi selalu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sudah doa belum tadi pagi? Sudah ya? Barusan. Kenapa ilmu diminta dulu sebelum rizki, sebelum amal? Ya. Karena pekerjaan orang hidup itu ya dua. Kalau nggak kerja cari duit, ya ibadah cari pahala. Orang kerja kalau nggak punya ilmunya bisa jatuh dalam yang haram, baik dia tahu ataupun tidak tahu. Gitu. Makanya pencari nafkah itu wajib berilmu. Makanya Rasul SAW diberitahu oleh Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Artinya rezeki yang dibawa pulang para suami ini berpengaruh pada kualitas ibadah, baik ibadah istri termasuk kesolehan anak-anak. Nah, ini penting sekali difahami ini, ya. Apalagi para pedagang ini, ada yang pedagang online, pedagang offline ini wajib berilmu ini. Ya. Man ya'tajara, siapa berbisnis tuh, walam yatafaqqah, dan dia tidak menguasai ilmunya, faqad dirtatoma, dia telah terjatuh dalam kesalahan, jatuh dalam riba, jatuh dalam zalim, jatuh dalam gharar, dan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Itu kalau tidak mau belajar. Nah, makanya belajar itu satu kewajiban bagi kita sebelum bicara, sebelum beramal. Orang kalau nggak kerja, barangkali sudah pensiun, apa yang dikerjakan? Ibadah. Lah bagaimana ibadah bisa mutaqabbalan, diterima? Tentu pakai ilmu. Maka sudah selayaknya aktivitas kita ini selalu berlandaskan ilmu. Baik, termasuk ilmu tentang keluarga. Keluarga ini. Jadi kalau Islam itu selalu mengingatkan tentang pentingnya berpikir cerdas. Nabi pernah bertanya, manil kayisu, siapa orang yang cerdas itu? Ya. Orang cerdas itu orang yang visioner. Visioner itu orang yang pikirannya apa? Jauh, mikirkan ke depan. Coba kalau perusahaan itu visi perusahaan misalnya 20 tahun berikutnya sudah mencapai ini, misalnya itu visi jangka pendek misalnya. Kalau orang Islam, Masya Allah, Nabi sudah ngasih tahu, ya, manil kayyis, siapa yang cerdas itu? Yang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu mereka yang mampu melawan, meredam hawa nafsunya dan berpikir, pikirannya jauh. Ya. Kalau saya mati, sangune opo? Kalau saya mati sudah nggak bisa ibadah, sudah nggak bisa beramal soleh, nggak darus, nggak sholat, nggak apa-apa. Gimana caranya tetap dapat pahala? Itu orang cerdas itu berpikir investasi jangka panjang setelah kematiannya. Lah maka kalau Nabi menyampaikan, ya minimal dengan 3 itu kan, ya, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Inilah yang kelak akan mengalirkan pahala sepanjang masa, bahkan sampai nanti kita meninggal pun pahala terus mengalir.
Ini sedekahun jariyah. Makanya semua orang menyesal nanti kalau meninggal dunia itu negonya satu, apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa jawabannya? Ya Allah, panjangkan umurku sebentar saja, jangan diambil sekarang nyawaku. Panjangkan sebentar saja. Apa kata orang itu ketika tanya, mau apa kamu? Jawabannya fa asaddaqo, saya pengen sedekah. Wa akum minas solihin, dan saya ingin menjadi lebih soleh kalau diberi kesempatan yang kedua. Kira-kira kalau dipanjangkan umurnya, kelakuannya sama saja atau jadi soleh? Allah Maha tahu kan, makanya Allah menyampaikan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah ngerti iki dipanjangke 10 tahun, 20 tahun ya padha wae gitu. Makanya manusia itu begitu ya. Ini harus cerdas kita ya ketika bicara masalah investasi jangka panjang, salah satunya adalah sedekah jariyah. Karena bukan tema utama, ini hanya disinggung sedikit saja. Dan harta begitu, kalau mau langgeng itu kita juga harus punya cara. Ada kisah ini, pernah mendengar kisah Israiliyat. Israiliyat ini kisah terjadi biasanya di zaman Bani Israel ya. Satu hari ada umatnya Nabi Musa ini miskin, suami istri ini. Kemudian matur sama Nabi Musa, ya Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah agar kami dijadikan kaya. Karena Nabi Musa itu nabi yang bisa langsung bicara sama Allah ya. Wa kallamahu Musa taklima. Akhirnya Musa munajat sama Allah, ya Rabb, hambamu ini ingin dijadikan orang kaya. Allah menjawab, Musa, saya sudah takdirkan dia jadi miskin. Memang takdirnya takdir miskin gitu. Musa menjawab, sudah saya tanyakan sama Allah, jawabannya ternyata memang takdirin jenengan itu miskin gitu. Orang ini nggak patah harang ternyata. Satu kesempatan datang lagi ke Musa. Musa coba mintakan lagi kepada Allah, barangkali berubah apa takdirnya gitu ya. Jawabannya sama, enggak. Musa sudah saya sampaikan sama Allah, kamu tetap ditakdirkan miskin itu. Maka sampai berkali-kali akhirnya Allah kan mengabulkan itu. Iya, Musa sampaikan kepada dia saya jadikan kaya tapi cuma 1 tahun. Wah, bapaknya itu seneng banget, langsung ngomong sama ibunya, Bu, mumpung kita kaya, mumpung kita cuma 1 tahun, yuk kita berbagi ke semua masyarakat yang membutuhkan. Maka disebutkan di kisah Israiliyat itu dia buat rumah besar sekali, ada 7 pintu, isinya sembako dan semua kebutuhan hidup harian itu. Siapa yang mau butuh silahkan ambil sepuasnya, tidak ditulisi ambil secukupnya, bayar seikhlasnya gitu. Nah, itu kan lajis ya. Masjid ditulisi ya di apa namanya etalasenya itu ya, ambil secukupnya, bayar seikhlasnya itu. Ini enggak, ambil semuanya, kalau butuh ambil. Masya Allah, enggak pernah habis Pak itu ya. Akhirnya bertahun-tahun sampai tahun ketiga itu dikisahkan Nabi Musa heran, loh Allah dulu menjanjikan dia cuma kaya 1 tahun, kok sampai 3 tahun dia masih kaya gitu. Akhirnya Musa munajatkan, tanya sama Allah, ya Rabb, dulu katanya 1 tahun, ini sudah 3 tahun kok masih kaya dia. Apa kata Allah ketika itu? Musa, saya baru kasih dia 1 pintu kebaikan rezeki, tapi dia malah buka 7 pintu kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Saya malu kalau 1 pintu tak tutup sementara dia bisa buka 7 pintu. Allahu Akbar. Inilah makanya langgengnya rezeki itu ketika kita mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Begitu ya. Makanya kalau ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu saya baca dalam tafsir Al-Qurtubi, hakikat nikmat itu langgeng, nikmat itu kemudian dicabut oleh Allah karena perbuatan manusianya ya. Ada banyak kisah dalam Quran, kisah Ashabul Jannah misalnya. Ashabul Jannah ini kisah pemilik kebun yang subur luar biasa, bapaknya dermawan luar biasa, bapaknya itu dermawan sekali, ibunya juga dermawan.
Bahkan kalau mau panen itu dia umumkan ke warga-warga itu ya, yang jauh mendekat, yang dekat merapat bahasa sekarang itu ya. Ini besok kami panen insya Allah, monggo Bapak Ibu yang ingin ikut menikmati datang saja. Ya. Qadarullah bapak ini meninggalkan beberapa putra, dan putra-putranya ini tidak mewarisi kesolehan bapaknya. Bahkan ketika mereka satu hari nengok kebunnya itu sudah siap panen tuh, sejauh mata memandang sudah siap panen semua itu, maka mereka bersumpah la yasrimunnaha musbihin, surat Al-Qalam. Besok pagi-pagi kita panen besar, panen raya gitu ya. Wala yastasnun gitu, mereka tidak juga mengucapkan insya Allah ya. Kita panen raya gitu. Dan mereka sudah ngatur strategi. Kalau bapaknya itu malah mengumumkan, mereka punya strategi alla yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Kayak bisa panennya itu jangan sampai orang-orang miskin ini ngerti. Soalnya mereka ngerti malah nunggu-nunggu dan minta apa? Jatah gitu. Jangan sampai ngerti itu. Strategi ini orang pokil gitu ya, orang medit itu ini medit terstruktur berarti ya, sudah diatur panennya pagi-pagi buta, jangan sampai ada orang miskin tahu. Begitu mereka datang ke kebun ladangnya itu, masya Allah, sore sudah siap panen, pagi hari itu fa asbahat kassorim, kata Allah, itu terbakar semua, hancur binasa itu semua ladang milik mereka itu ya. Ini yang disebut Allah tidak akan merubah nasib kaum itu, maksudnya adalah nggak merubah nikmat kaum yang pernah diberikan oleh Allah sampai mereka sendiri yang bermaksiat akhirnya nikmatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam tafsir, cuma motivator ya selalu begini ya. Allah tidak akan merubah nasibmu kalau kamu tidak mau berubah. Nah, gitu. Itu lagu-lagunya motivator ya. Nah, ayatnya nggak begitu sebenarnya itu. Nikmat itu langgeng, tapi nanti hilang gara-gara perbuatan manusianya yang nggak bersyukur itu. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu shadaqatun jariyah. Yang kedua ilmun yuntafa'u bih, dan yang terakhir adalah waladun salihun yad'ulah. Jenengan harus cerdas ini, nyiapkan mana ini ya. Jenengan mohon maaf kalau dititipi oleh Allah harta ini aji mumpung. Maka Islam itu ngajari aji mumpung. Cerdaslah kayak bapak yang dijatah setahun tadi ya, Bu, mumpung ya kita kaya, yuk maksimalkan waktunya. Cuma setahun loh Bu. Wah ibu juga luar biasa ya. Iya Pak, mumpung Pak. Makanya Nabi juga ngajari aji mumpung itu ya. Iqtanim khamsan qabla khamsin kan ya. Manfaatkan yang 5 mumpung belum datang yang 5 ya. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, kemudian sehat sebelum sakit, sempat sebelum sempit, yang kelima hidup sebelum mati. Ini kan harus aji mumpung ini ya, karena kadang roda itu apa? Berputar nggak roda? Nggak mesti ya. Nah, pas mandek ya banyak gembes ya rak muter ya, tapi nasib orang itu kadang berputar begitu. Nah, makanya sebenarnya itu ulah kita kok bisa berubah-ubah itu ya. Ini kaitan dengan kecerdasan seorang mukmin. Nah, makanya jadilah mukmin yang cerdas, mikir, yuk saya punya anak-anak, gimana kelak anak ini yang menghantarkan pahala untuk saya. Sesudah mati setiap anak berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, kuburnya diluaskan oleh Allah. Jauh mata memandang kenikmatan raudhatun min riyadil jannah itu. Ya. Dan itulah ya, makanya kita diingatkan oleh Allah untuk mengevaluasi persiapan kita ini sudah cukup belum. Maka dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ya, ayat ke-18 kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman ya, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, wal tandur nafsun, dan hendaklah masing-masing jiwa melihat
ma qaddamat liqad, apa yang sudah disiapkan untuk hari esok, hari kematian ini. Makanya yang membedakan orang beriman dengan beriman itu, orang beriman yakin akan ada hari kebangkitan, dan disitulah ada yaumul hisab, hari perhitungan. Makanya boleh saja Nabi dikasih tahu Jibril, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Nah, itu harus dijadikan apa namanya, ini alam bawah sadar kita. Ingat, bebas hidup itu, tapi ingat pasti akan mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Kamu mau mencintai apapun siapapun silahkan, tapi kamu harus sadar mesti akan berpisah dengannya. Ya. Kalau istri itu benar nggak suami istri sehidup semati itu? Bener nggak? Kayaknya nggak bener ya Pak. Ada nggak yang istrinya mati kemudian suaminya nangis, bu aku kubur wae mbek sampean bareng, kan nggak ada itu. Omongnya mau lanang paling sasi wis lali mungkin loh. Ya. Nggak ada sehidup semati itu. Ya. Yang ada ya itu hanya apa? Omongan saja kan begitu. Ya sudah. Kematian memisahkan pasti itu. Secinta apapun pasti akan berpisah dengan yang dicintai. Maka cintailah sewajarnya. Ya, bisa jadi satu hari kamu kecewa kepada dia. Dan kalau benci sewajarnya saja. Boleh Islam itu neng-nengan tuh boleh Pak, jodohan tuh boleh, maksimal berapa hari? 3 hari ya. Ora cocok, ora matuk ki Senin neng-nengan gak apa-apa, Selasa ora apa-apa, Rebo ora apa-apa, Kemis wis kudu akur salaman. Kemis kok masih diem-dieman dosa wi. Ya, dosa ndak boleh itu ya. Jodohan tuh maksimal 3 hari waktunya itu, nggak boleh lebih dari itu. Hari keempat harus sudah akur lagi itu. Ya. Makanya orang Jawa punya prinsip gething bakal nyanding. Oh nggak mudeng, berarti bukan peribahasa kali ngomong ini Kendal ya, itu peribahasa Solo berarti gething bakal nyanding. Apa artinya? Kadang dulu yang dibenci sekali hari ini menjadi pasangannya. Hadir nggak di sini orangnya? Nggak ada ya. Jadi kadang gus pokoknya bahasa kasarnya ora bakal aku karo kae. Saiki dadi bojone, Pak. Anake ya wakeh gitu misalnya gitu ya. Itu sing jenenge gething bakal nyanding gitu ya itu. Ya. Dan terakhir diingatkan wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun anhu. Kamu mau berbuat apapun ya silakan, tapi hakikatnya kamu akan dimintai pertanggungjawaban ini. Ini maka terkait dengan kecerdasan seorang mukmin itu dia berpikir jauh. Nek punya anak bagaimana anak jadi potensi kebaikan. Nek punya harta bagaimana harta ini jadi potensi kebaikan. Nek punya ilmu bagaimana ilmu ini jadi potensi kebaikan. Ngalir terus pahalanya. Masya Allah, anaknya soleh, ilmunya banyak bapaknya, kemudian sedekahnya juga tanpa henti, tiga-tiganya mengalirkan pahala sepanjang masa sepeninggalnya itu. Ya. Nah, bagaimana kaitan dengan keluarga? Ini temanya kan tentang keluarga. Makanya contoh paling baik siapa dalam rumah tangga? Pasti Rasulullah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada yang lebih baik dari Nabi, dan nggak ada yang lebih romantis daripada Nabi kepada istrinya. Ya. Ada yang ngaku saya lebih romantis itu. Nabi sendiri yang bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian, lelaki terbaik di antara kalian itu adalah yang paling baik perlakuannya kepada istrinya. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada istri-istriku dan keluargaku. Nabi itu Masya Allah, nanti nek bicara yaumun ma'an Nabi, sehari bersama Nabi itu Masya Allah, kehidupan beliau kadang ya, kalau sudah di rumah apa Nabi yang dilakukan? Ya sudah seakan-akan meletakkan apa statusnya sebagai Nabi. Nek Nabi itu kan kesannya serius banget ya Pak. Nek ketemu kan harus serius itu ya. Ojo sepanang-sepanang Pak, jadi bapak kepala rumah tangga gitu ya. Santai wae. Allah itu loh, ketika ketemu Nabi Musa pertama, Nabi Musa kan sudah
pikirannya apa? Menduga nanti pertanyaannya mesti berat nih. Karena Nabi Musa dipanggil ke lembah apa? Bilwadil Muqaddasi Tuwa. Dipanggil di lembah itu, di Bilwadil Muqaddasi Tuwa itu. Musa itu pikirannya disebutkan sudah iki bakal ketemu Allah, pangeran ya, betul Jawa nih, bakal ketemu pangeran. Mesti pertanyaannya berat. Mungkin mikirnya Musa, apa visimu jadi nabi? Waduh, terus pikirannya abot ya. Apa ya jawabannya itu? Ternyata begitu dipanggil pertama Musa diberitahu ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas itu. Musa, lepas sendalmu, kamu di tempat yang suci ketika itu. Musa langsung melepas, sudah persiapan kayak interview gitu ya. Musa cuma ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, kamu bawa apa di tangan kananmu itu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa langsung lega, Pak. Jebule sepele takone ya. Jadi pikirannya itu sudah pelong. Allah ternyata tidak abot-abot dulu nanyanya ya. Cuma ditanya, kamu bawa apa? Musa menjawab, hiya asoya, ini tongkatku ya Allah. Saya pakai untuk apa? Ahusyu biha ala ghanami, untuk giring kambing-kambing saya. Ya. Itu Rabbul Alamin saja itu nggak abot-abot takone aja. Jadi suami abot-abot takone sama istri ya. Dek, besok nek punya anak apa visinya itu? Ya ibunya dibalik nih, sing gawe visi iki bapake Pak itu, bukan ibunya. Ibu itu cuma manut pake. Ya aku manut karo jenengan to Mas gitu. Ya wes tak gawe ki visi satu. Makanya temanya visinya ini. Ya, visi keluarga muslim satu, buka surat Al-Furqan ayat ke-74. Apa visinya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi yang pertama adalah apa? Keluarga muslim ini visinya adalah menjadikan pasangannya penyejuk mata. Baru keturunannya, Pak. Makanya kenapa doanya urut? Pasangan dulu yang menyejukkan mata, baru keturunan. Itu kalau dijawab sederhana, tidak ada anak solih soleha kalau ibunya tidak dididik jadi solihah. Berarti tugas siapa, Pak? Mensolehkan tugas siapa? Bapak atau ibu? Bapak, Pak ya. Makanya nanti kemarin kan sudah kita mendengarkan cerita kisah Nabi Ibrahim kan. Ini kan doanya Nabi Ibrahim ini. Apa kisah Nabi Ibrahim? Kemarin khutbah Idul Adha-nya apa di sini? Mesti kan jenengan mau berangkat khutbah, mau sholat itu sudah bisa nebak. Paling temane Ibrahim menyembelih Ismail kan. Sudah ditebak kan temanya kan, ya kuwi tiap tahun kan begitu. Saya nanti apal itu ya. Kadang di WA sama jamaah, Ustaz temanya apa? Ya mesti ngerti kok, tidak takon dong, kita jawab. Ya temanya ya mesti Ibrahim ngimpi suruh nyembelih Ismail. Ismail dia panggil, fangdir mada taro, ayah suruh nyembelih kamu dalam mimpi, bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Ya abatif al-matu'mar, ayah kalau itu memang perintah Allah, kerjakan saja, saya insya Allah sabar. Itu yang menarik, Pak, Masya Allah. Ini kan Ismail ini jarang dibersamai bapaknya. Bapaknya jarang pulang ini. Tapi kok anaknya soleh itu. Kita yang tiap hari di rumah malah ora soleh gitu. Misalnya kan gitu ya. Ibrahim kan jarang pulang, Pak. Kenapa bisa soleh ini anaknya itu? Masya Allah itu. Itu yang harus dipelajari, itu rahasianya apa. Ternyata Ibrahim itu Masya Allah, fisik boleh nggak sering ketemu, tapi doanya nggak boleh berhenti. Doa dari Hebron, Palestina ya, doa ya. Doanya kan panjang, nanti buka surat Ibrahim. Begitu beliau sudah tempatkan Ismail di lembah tak bertuan itu, apa kata Allah diceritakan dalam itu ya. Sudah inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah,
Saya sudah tempatkan anakku, keturunanku di lembah yang tandus, tidak tumbuh apapun di sana. Jadi Ibrahim ini memang perintahnya berat semua Pak itu ya. Tapi berangkatlah Ibrahim itu ke tempat yang tandus, tidak ada kehidupan sama sekali. Jelas nggak ada air, Allah sudah sampaikan tumbuhan tidak bakal tumbuh. Nggak ada tetangga, pasti nggak ada, karena nggak ada air, ngapain tinggal di situ kan? Maka bertiga dari Hebron Palestina menuju Bakkah atau lembah Mekah itu. Dibuatkah tenda kecil, ditaruh di situ siapa? Hajar bersama bayi Ismail. Tentu Hajar bertanya-tanya. Ya, karena Ibrahim nggak pernah ngasih tahu, meh dijemput kapan, nanti bulanannya ditransfer apa di apa itu kan nggak ada ya. Pokoknya tempatkan di situ gitu. Maka Hajar bertanya, manusiawi itu bekalnya cuma setangkai kurma sama apa air ini. Ya, ini mending setangkai apa anggur ya. Ada teh, ada air putih ya. Maka bertanyalah Hajar, dikejar suaminya, ila ina antal dhahib ya Ibrahim, jenengan mau kemana kok ninggalkan kami begitu saja gitu kan orang sekarang kan. Ibrahim nggak menjawab Pak, bahkan natap wajah istrinya nggak berani. Takut apa? Takut gagal Pak. Wong wedok senjatanya apa Bu? Nangis. Betul Pak. Timbang nangis ora kuat, gagal nanti menjalankan perintah, beliau tidak berani. Begitu 3 kali nanya, ila aina antal dhahib ya Ibrahim, jenengan mau kemana suamiku Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Gak jawab lagi. Hajar inisiatif menduga, Allahul ladzi amaraka bihadza ya Ibrahim, jenengan naruh saya dan Ismail di sini, apa ini perintahnya Allah? Begitu Ibrahim jawabannya simpel, na'am, ya. Sudah selesai Pak. Hanya itu, tidak diomongin, tenang deh, tak jemput pekan depan atau apa ditengok kapan, enggak, hanya na'am, ya. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'una, kalau begitu pasti Allah nggak akan pernah menelantarkan kami. Wah, ini keyakinan luar biasa dari seorang istri. Dia tahu tempat itu tak bertuan, tetangga nggak ada, binatang buas mengancam, air nggak ada, kehidupan nggak ada. Yang dia tahu adalah dia di situ dalam rangka menjalankan perintah Allah. Modalnya satu, tawakal. Idzan la yudayyi'una, kalau ini perintah Allah kami jalankan, pasti Allah nggak akan menelantarkan kami. Wah, itu Masya Allah. Makanya nanti kenapa Ismail itu jarang ketemu ayahnya, baru ketemu malah ayah ngimpi mau di sebelih. Jawabannya bisa begitu karena peran istri yang soleh luar biasa ya. Dan istrinya itu diceritakan, Masya Allah, Hajar tuh nggak pernah Pak bicara negatif tentang Ibrahim, nggak pernah ya. Mungkin bahasa terjemah desonya kayak kita ini ya, Pak Eki nggak pernah kesini bukan nggak sayang sama kita, ini tugasnya dari Allah masih banyak. Ayahmu itu nabi besar, tugasnya banyak, nanti nek sudah longgar pasti dan diizinkan Allah pasti kesini. Tenang bapakmu ini orang yang soleh. Jadi anak itu selalu apa? Membayangkan, wah ayah hebat sekali ya, bapak berarti sosok yang luar biasa. Kalau mau dibahasakan, kalau ada miliaran manusia, kekasihnya Allah hanya ayahmu. Wa takhadallahu Ibrahima khalilan. Anak makin apa? Makin takjub sama bapaknya itu. Oh nek ibune rak solehah mesti misuh-misuh terus. Ojo kaya pakmu ya sesuk nek duwe bojo ora tanggung jawab ya. Anak ditinggal rak diragati, bojo ditinggal rak ditiliki. Nah, ini nek enggak solehah mesti ngomong gitu. Anaknya lahirnya apa? Pikirannya, bener Bu, Pak emang rak tanggung jawab kok gitu ya. Itu kalau istri tadi tidak bisa menjaga kehormatan suaminya ya. Maka kuncinya di mana? Kok bisa lahir Ismail yang soleh? Kuncinya ternyata dididik oleh ibunda yang solihah. Maka tidak berlebihan kalau ulama mengatakan al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah pendidik pertama, paling menentukan ini ya. Jadi visi pertama adalah mensolehkan pasangan, baru nanti insya Allah min azwajina, baru wa dzurriyyatina. Makanya tugas wanita ini
Ya, dia harus paham wanita itu minimal itu kalau nanti di Quran itu lengkap sekali. Quran ini Masya Allah, kalau ada yang ngomong Quran terlalu global, kurang baca itu ya, kurang tahu mentadaburi menyelami dalamnya Al-Quran. Masya Allah, Quran menjawab semua hal. Apa tugas ibu-ibu dalam tugas wanita di Quran? Banyak, tergantung dia ya. Ada saatnya tugasnya dia sebagai wanita yang solehah, maka sudah diperankan oleh Maryam. Bagaimana Maryam berperan sebagai wanita yang solehah, maka dia hidupnya hanya dari mihrab ya, dari mimbar masjid begitu, ibadah, mendekat kepada Allah, banyak puasa, banyak mendekat zikir kepada Allah. Itu membangun kesolehan di saat masih gadis itu ya. Kalau nanti Quran bicara yang kedua, wanita sebagai seorang setelah menikah, dia perannya sudah berubah, berarti menjadi seorang istri. Dan ternyata coba ada 4 peran dalam Quran itu. Wanita sebagai pribadi soleha, yang kedua wanita sebagai istri pendamping suami, yang ketiga nanti wanita sebagai pendidik untuk anak-anaknya, yang keempat nanti wanita sebagai pekerja. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4 peran ini paling banyak yang mana, Bu? Nebak boleh, salah rapopo karo bolo dhewe ya. Paling banyak mana? 1 sebagai pribadi solehah, 2 sebagai istri pendamping suami, 3 sebagai ibu pendidik untuk anak-anak, atau 4 sebagai wanita karir bekerja ya untuk suami ya. Ternyata paling banyak Al-Quran adalah ayatnya membahas perempuan sebagai istri. Nah, kalau jenengan membaca setiap ayat imro'atu itu berarti perempuan sebagai istri. Itu qalatim ro'atu Imron ya, ketika istrinya Imron berkata, berarti itu Hana sebagai seorang istri ya. Sama daraballahu mathalan lilladzina amanu ra'ata fir'aun. Allah kasih contoh tamsil untuk orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Berarti di sini Asiyah binti Muzahim sedang dibicarakan Allah perannya sebagai apa? Istri. Dan paling banyak Pak itu. Makanya masuk surganya ibu-ibu ini 4 syaratnya ya. Idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau sholat 5 waktunya dijaga ini ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak duhurnya jam berapa Pak sekarang? Jam 12. Saya nanya, nek bapak-bapak jam 12 insya Allah tepat waktu. Nek ibu-ibu duhurnya jam 12, sholatnya jam berapa? Gak dijawab gak apa-apa wis. Ya, ini idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau sholat 5 waktunya dijaga baik-baik, waktunya nggak diolor-olor itu ya. Wa shamat syahroha, puasanya juga puasanya dijaga ini, Ramadannya kalau utang dibayar dipenuhi. Yang ketiga hafidhat farjaha, menjaga kehormatan dirinya ya, kayak tadi menjaga kehormatan diri, suami dijaga itu, tidak menjelekan suami di hadapan mertua, tidak menjelekan suami di hadapan orang lain, tidak menjelekan suami di hadapan anak-anak, termasuk menjaga kehormatan dirinya adalah ya mohon maaf tidak mencintai lelaki lain di luar suaminya ya. Itu syarat ketiga. Syarat keempat ini ataat zaujaha, taat kepada suaminya. Begitu 4-nya dilakukan, malaikat nunggu di samping pintu surga besok. Udkhulil jannata, monggo Mbak Bu, jenengan mau masuk surga dari pintu manapun ya. Nek bapak-bapak pengalaman syarat yang paling berat nomor berapa Pak? 1 sholat, 2 puasa, 3 menjaga kehormatan, 4 taat sama suami ya. Paling berat yang mana Bu? Ending semua, Masya Allah ya. Ya begitulah syaratnya. Makanya kita bicara masalah apa nih? Cek ya, bicara masalah peran itu harus bicara masalah konsepnya adalah Al-Quran. Maka Quran sudah tahu skala prioritasnya, jenengan sekarang sudah menikah berarti sebagai istri.
Kalau sudah punya anak perannya nambah, berarti plus menjadi wanita solehah wajib dijaga, menjadi istri juga wajib diperankan, plus menjadi pendidik bagi anak-anak juga harus diperankan ini. Nah, ini berarti perannya sudah nambah lagi, pendidik anak-anaknya. Lebih lagi kalau jenengan masuk peran yang ketiga sebagai wanita karir, boleh nggak wanita bekerja? Boleh, tapi syaratnya tidak melupakan pekerjaan utamanya. Apa pekerjaan utamanya? Berkhidmat kepada suami, wajib izin. Nggak bener kalau ibu-ibu sosialnya aktif luar biasa nih. Ada kisah ini, ada ibu-ibu yang masya Allah setiap hari Jumat itu ikut apa ini, sedekah Jumat berkah itu, masak besar itu ya, berangkatnya meruput pagi-pagi gitu. Ditanya suaminya, "Dek, wis masak durung?" "Durung Mas, rak kober." "Lah meh ning ndi?" "Meh melu Jumat berkah, masak akbar ini." Wis pokoknya sampean gampang lah ngono. Ki bener gak wong wedok iki? Ya. Dalilnya apa? Dalilnya intang surwaha yang surkum itu. Nek nolong agama Allah nanti ditolong sama Allah. Ki ngawur gitu. Ya. Jadi itu bukan medannya wanita menghabiskan waktu di luar itu. Ya boleh ikut masak-masak Jumat berkah, tapi yang di rumah sudah selesai dulu. Kopi wis siap, ya, gorengan wis cemepak, lauk sudah matang semua. "Mas, saya izin ya, ini bantu teman-teman dapur umum Jumat berkah." "Oh ya Dek, monggo." Itu baru peran keempat dibenarkan kalau peran ketiga khidmat kepada suami sudah dijalankan selesai. Anak-anak nggak keteteran ya. Wes mangkate meruput bali bengi. Ya. Omah berantakan, suami ngeleh rono masa anak-anak urung wadus. Wis pokoknya ini mulai besok nggak usah aktif apapun ya. Surgamu tuh bukan di sedekah Jumat, surgamu di mana? Di rumah, bakti sama saya itu. Wah, itu suami harus tegas kalau sudah begitu ya. Jadi ini ibu-ibu mohon maaf, jadi Quran ini sudah paling tepat itu pasti. Maka kenapa peran terbanyak sebagai istri? Karena disitulah surganya perempuan nanti. Betul itu ya. Jadi bapaknya punya visi besar bagaimana mengharap kesolehan dari anak. Ternyata PR pertama mensolehkan siapa? Pasangan. Kenapa ada Ismail? Karena ada Hajar yang sudah dididik solehah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu visi yang pertama. Visi yang kedua, buka surat At-Tahrim ayat ke-6. Apa visinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api neraka. Berarti ayat ini ditujukan kepada siapa, Pak? Ditujukan kepada siapa? Kepala rumah tangga. Maka diceritakan Umar bin Khattab itu ketika turun ayat ini, dia mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, menjaga diri dari neraka saja sudah berat, kok ditambah jaga keluarga, anak istri itu." Ya. Maka dijawab oleh Rasulullah, "Ya bertakwalah mas tototum, semampu semaksimal kalian." Ya. Dari mana pertama suami menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Apapun yang berpotensi membawa ke neraka berarti wajib dihindari. Oleh siapa? Oleh suami pertama. Maka termasuk di sini adalah peran utama tadi saya singgung di depan. Makanya setiap suami wajib berdoa setiap paginya. Apa dzikirnya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Karena pencari nafkah berdasarkan Al-Quran itu Allah sudah sampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin. Kenapa? Dia bebannya adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Nah, maka berarti jelas tugas pertama suami menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah bekerja di kerjaan yang halal. Maka ketika nanti pulang, pasti yang dibawa rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, penuh berkah. Itu yang pertama.
ya. Maka Nabi pernah pesan kepada sahabat Abu Hurairah, ya. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis itu, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Abu Hurairah dipanggil Nabi, dikasih tahu, Abu Hurairah, jadilah orang yang wara', kamu akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Apa Pak wara' itu? Wara', hati-hati ini adalah selesai halal haram dia sudah mengilmui. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Dia sudah tahu tantangannya hari ini, Masya Allah, betapa orang memudahkan urusan halal dan haram, bahkan nggak pikir. Maka ada piye Pak wong-wong wi zaman edan ora edan ora komanan, ora ketuman gitu ya. Ya, makanya melu ngedan ya, wis lumrahe wong lah ngono. Bolone ngene yo ngene wae, rasa fanatik karo agama. Lu agama ki kudu fanatik Pak, karena kebenaran itu. Gak boleh kalau kita selak popo podo koncone gitu ya. Ndak, kalau koncone keliru nggak boleh podo-podo ini. Makanya pekerjaan itu menentukan sekali apa? Keberkahan dan kesolehan anak-anak kita. Coba Bapak-bapak lihat biografi orang-orang hebat itu. Misalnya Imam Bukhari itu, jelas Imam Bukhari itu ibunya sangat hati-hati sekali memasukkan. Maka ketika ditanya apa rahasianya Bukhari kok bisa secerdas itu hafalannya. Jadi Imam Bukhari itu pernah Pak dicek, diuji, ada 100 hadis itu diwaca Pak, hadis 99 dengan hadis 1, perawinya perawi itu periwayat hadisnya itu dicampur, diwolak-walik, dikasih waktu, beliau bisa mengembalikan dengan sempurna, nggak ada yang keliru. Ya. Beliau hafalannya jelas luar biasa kuat. Apa rahasianya? Ternyata ayahnya menjawab, saya sudah berusaha memastikan tidak ada yang masuk ke perutnya Bukhari kecuali yang halal, dan saya tahu pasti sumbernya dari mana. Itu Masya Allah. Ya. Imam Abi Hanifah, beliau namanya Nu'man bin Sabit. Sabit ini juga orang luar biasa, yang jenengan pernah dengar kisahnya Nu'man bin Sabit. Sabit ini siapa? Itu pemuda semangat, kemudian lapar, nemu apa itu? Nemu delima atau apel ya, kemudian dicokot itu, baru habis separuh dia sadar ini milik siapa. Ternyata dilihat ada pohon di atasnya menjulur begitu keluar. Dia cari ini kebun ini milik siapa. Ternyata pemilik kebunnya nggak di situ, harus jauh sekali itu. Akhirnya karena dia harus memastikan ini ridho nggak yang punya, dia cari sampai ketemu. Dan tuan rumah tahu ini mesti pemuda hebat, karena biasanya orang nemu langsung dicokot rumongsos gak apa-apa, halal gitu ya. Ini mesti luar biasa pemuda ini. Maka dia dinikahkan dengan anaknya, lahirlah Nu'man bin Sabit. Dalam sebuah riwayat begitu. Riwayat lain meskipun itu ada yang mengatakan itu adalah Idris, ayahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi orang hebat itu pasti bermula dari apa? Makanan yang halal. Bahkan Nabi sendiri Pak, Nabi satu hari pernah mangku cucunya. Jamnya masih? Baik, kembali ke tadi ya, kisah Rasulullah. Makanya Masya Allah, ini Rasul itu teladan di semua fase. Sebagai pribadi teladan, sebagai pedagang teladan, sebagai remaja teladan, sebagai dewasa teladan, sebagai suami teladan, nanti sebagai kakek pun beliau teladan terbaik. Maka kalau sudah jadi kakek, belajarlah dari kakek bernama Muhammad SAW, karena kakek yang penuh inspirasi. Rasul sering ngajak cucunya ke masjid. Maka pernah diriwayatkan beliau sholat sujudnya lama sekali. Sahabat sampai mikir, Rasulullah jangan-jangan ada apa-apa. Sampai ada sahabat yang apa-apa ngelongok gitu ya, kok orang tangi-tangi Rasulullah itu. Ternyata masih sujud, dia sujud lagi begitu ya. Kemudian selesai salam, Nabi ditanya, jenengan tadi kok sujudnya lama sekali ya Rasulullah, ada apa? Tadi loh pas saya sujud terakhir, cucuku tuh apa ini, naik punggung saya, dikira kuda. Maka karena masih seneng-senengnya saya nggak
nggak turunkan dari punggung saya sampai dia marah. Begitu dia turun baru saya Allahu Akbar, tahiyat, baru salam. Itu menunjukkan bahwa Nabi juga mengenalkan cucunya dengan masjid, Pak. Ini penting ini. Apalagi kalau takmir, jangan galak-galak, dilarang membawa anak kecil ke masjid itu. Wah, itu perlu dievaluasi ya. Karena kata Muhammad Al-Fatih itu, kalau masjid sudah nggak ada suara riuh rendahnya anak-anak, masa depannya suram pasti. Ya, wes sing adzan tuwek, sing imam tuwek, makmume tuwek itu. Ya, wes mambune mau balsem karo apa Pak biasanya? PPO. Ya. Ini karena generasi muda nggak ada sing adzan gitu loh ya. Harusnya kan anak SD itu sudah mulai diamanai adzan. Sing adzan wis Allah, wis gemetar suaranya, ora tegel sing krungu Pak itu. Sing maido pirang-pirang ning sing maido ora gelem adzan, itu kan masalahnya kan di situ itu ya. Generasi ini kalau masjidnya sepi dari anak-anak, suram masa depannya mesti ya. Makanya banggalah kalau masjid masih terdengar suara riuh rendahnya anak-anak. Berarti masa depannya insya Allah cerah masjid itu. Nabi selain sering ngejak ke masjid, beliau juga Masya Allah jadi kakek yang penuh keteladanan. Satu hari beliau sedang menerima kurma sedekah. Jadi Nabi itu tidak boleh, dan Nabi nggak diizinkan Allah makan harta sedekah ya. Khusus Nabi Pak, dan keluarga Nabi boleh hanya makan apa? Hadiah. Makanya Nabi ditanya, kalau dikasih itu ditanya, ini apa? Sedekah atau hadiah? Kalau sedekah nggak diterima, kalau hadiah diterima. Nah, Nabi nerima kurma sedekah Pak di masjid. Ada orang datang diterima. Ya. Pas beliau bersama cucunya Hasan ya. Kemudian setelah nerima sedekah itu beliau manggul di di peluk, di punggungnya Nabi. Tiba-tiba Hasan itu ngeces, ngiler di tengkuknya Nabi, ces, adem gitu. Biasanya cah cilik nek ngeces apa? Ngemut sesuatu. Nabi curiga, ki jojo ngemut kurma iki. Ya, begitu diangkat bener Hasan sedang ngemut kurma itu. Maka Nabi mengatakan, insin, buang nak, buang itu. Hasan nggak mau, cah cilik kan lagi seneng itu ya. Maka diturunkan sampai mulutnya dibuka, jarinya Nabi dimasukkan. Kemudian setelah diambil dijelaskan, nah tidak, alam ta'lam, tidakkah kamu tahu bahwa keluarga Muhammad haram makan harta sedekah? Baru dibuang kurmanya. Nah, itu kakek yang hebat. Dia berani menjauhkan cucunya dari sesuatu yang haram. Kenapa? Kelak yang tumbuh dari barang yang haram ini pengaruhnya luar biasa untuk anak-anak. Nek mbah zaman saiki rak mudeng ora apa-apa jek bocah wae kok. Haram-haram sithik ora apa-apa gitu ya, gitu ya. Koncone masa pelem bar balik sekolah bandemi apa ini? Mangga ya. Wis ora apa-apa, kenakalan remaja, seseorang mudeng dhewe. Lah ini gara-gara membiasakan mentoleransi keburukan itu akhirnya apa? Anak tumbuh jadi pribadi yang tidak baik. Karena Nabi enggak Pak, kesalahan sekecil apapun langsung dicegah dan dijelaskan alasannya. Makanya tidak hanya buang tapi ngomong, nak, tahukah kamu keluarga Muhammad haram makan harta sedekah? Padahal anak berapa tahun Pak? 2 tahun. Kira-kira mudeng nggak diomongi gitu? Ya nggak mudeng, tapi Nabi sudah memberitahukan kepada kita, pastikan melarang itu menjelaskan larangannya kenapa ya, itu. Makanya Rasul Masya Allah menjaga diri dan keluarganya, termasuk sampai anak cucunya itu dijauhkan dari harta yang haram ya. Yang terakhir, apa visi keluarga muslim? Dibuka surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman di ayat itu ya, mengisahkan tentang pertemuan keluarga di surga insya Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan imannya diikuti oleh anak turunnya ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, besok kami perjumpakan mereka kembali kumpul dengan anak cucunya ya.
Ternyata itu janjinya Allah itu. Ya. Orang-orang yang beriman itu besok ketemu pasti di surga itu. Ya. Kakek ketemu dengan cucunya, padahal mungkin cucunya nggak menangi kakeknya. Ya. Buyut ketemu dengan cicitnya barangkali. Ya. Padahal nggak pernah ketemu di dunia, mesti ketemu di surga. Nah, syaratnya satu kata Allah, biimanin, imannya sama-sama. Nih sekarang berarti agamanya Islam. Ya. Maka pastikan ini kita belajar dari banyak kesolehan orang-orang zaman dulu. Misalnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu diabadikan dalam surat Al-Baqarah ya, juz pertama itu, lembar terakhir atau lembar ke-9 kalau nggak salah. Apa kata Allah? Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Jadi Nabi Yakub itu ketika mau meninggal tuh dikumpulkan, ada Yusuf, ada Bunyamin, ada anak-anaknya, ditanya satu persatu, ma ta'buduna min ba'di. Besok nek bapak sudah nggak ada, siapa yang kalian sembah? Ya, sekarang nek bapak wis ndak ada, masih ke masjid apa enggak kalian ini? Ya, masih menghidup-hidupkan masjid enggak? Ya, masih Islam enggak lebih jauh itu? Ya, begitu jawabannya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ayah, kami tetap akan menyembah Allah, Robnya ayah, Robnya kita semua. Ya, tenanglah. Yakub meninggal, anaknya sudah berjanji akan tetap Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi itu visi terakhir kita, keluarga muslim adalah memastikan lengkap ya, mukmin semua, karena besok mau kembali berkumpul di surga karena satu iman. Nah, perihal masuk surganya bareng apa enggak kira-kira bayi sama putune? Ya, tergantung Pak itu ya. Maka dalam maaf. Maka kalau kita lihat apa itu kisah bagaimana orang meniti sirat ya. Sirat itu jembatan itu antara surga dan neraka itu ya, antara tempat dia kemudian ada surga, di bawahnya ada neraka itu. Itu kan masing-masing Pak. Ada yang seperti petir ya, kilat wes langsung sampai. Dan seperti angin, ada seperti orang naik kuda, ada seperti berlari, berjalan, merangkak, macam-macam itu. Itu tergantung apanya? Amal solehnya masing-masing. Makanya kalau kita buka surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illa, yang pertama illal ladzina amanu, baru yang kedua wa amilus sholihat. Berarti yang membedakan kapannya apanya? Kalau imannya sama berarti apa? Amal solehnya. Lah, maka kalau bayi lebih soleh ya mungkin bayi dulu ya masuk, cucunya lebih soleh ya berarti cucunya dulu. Tapi pasti ketemu insya Allah, asalkan apa? Dibingkai dengan satu iman itu. Makanya itu PR besar itu. Makanya ketika bicara masalah nikmat anugerah terbesar itu adalah anugerah iman. Makanya dipesan nih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu para jamaah yang dimuliakan Allah, visi keluarga muslim ya, diambil dari Quran pastinya, karena panduan kita adalah Al-Quran ya. Yang pertama, bagaimana mensolehkan pasangan agar anak-anak tumbuh jadi soleh dan soleha. Nanti kalau mau belajar tema pertama ini, buka surat At-Tahrim. At-Tahrim itu temanya tentang keluarga, tipe-tipe keluarga ya. Ada 4 tipe di situ keluarga, 4 keluarga itu. Ada pertama keluarganya Nuh dan keluarganya Nabi Lut alaihi wassalam. Ya. Masya Allah, keluarga ini keluarga yang tidak harmoni. Suaminya saleh luar biasa. Nabi Nuh ulul azmi minar rusul. Rasul pilihannya Allah Nuh itu sabarnya luar biasa. Dakwahnya bahkan 850 tahun, pengikutnya nggak banyak tapi tetap istiqomah itu. Nabi Nuh. Nah, menurut jenengan Nabi Nuh itu gagal nggak? Dakwah 850 tahun kok pengikutnya hanya belasan, itu gagal nggak itu? Ya. Kalau yang dilihat jumlah gagal itu ya. Tapi Allah tidak melihat itu. Melihatnya apa?
istiqomahnya beliau. Makanya ketika ada Nabi Yunus yang pernah ya bahasa Jawa ini mutung ya, tidak sabar kemudian pergi, itu anak Allah ingatkan wala takum kasohibil hut, kamu jangan seperti orang yang ditelan ikan itu. Maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Nuh luar biasa sabarnya itu, tapi Allah takdirkan ya uji beliau, istrinya tidak solehah. Siapa korbannya? Gara-gara pasangannya nggak solehah. Maka kisahnya munculnya kisah ada anak durhaka namanya Kan'an itu. Makanya Kan'an itu lahir dari ibu yang tidak solehah. Di tipe keluarga 1-2. Tipe keluarga ketiga keluarganya kebalikan, keluarganya Fir'aun ini. Masya Allah, bapaknya kalau tadi soleh, yang ini bapaknya durjana luar biasa, jahatnya luar biasa Fir'aun itu. Bahkan ngaku sebagai apa? Tuhan itu ya. Tapi Masya Allah pendampingnya wanita sangat solehah ya, namanya Asiyah binti Muzahim. Nabi bersabda wanita terbaik hanya ada 4 ya. 1 Maryam binti Imran, 2 Asiyah binti Muzahim, 3 Khadijah binti Khuwailid, 4 Fatimah binti Muhammad. Disebut Nabi itu ya. Asiyah ini Masya Allah wanita soleh, tapi suaminya nggak soleh itu. Menderita nggak kira-kira? Kalau ada dulu banyak stiker itu, rumahku surgaku, wana iki rumahku nerakaku. Ini bagi siapa? Asiyah itu. Maka dia berdoa dalam Quran kan, apa doanya? Rabbibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku rumah di sisimu di surga. Jalui detail Pak, yo di surga, yo di sampingmu ya Allah kan, inda baiti, indaka ya, di sisi engkau ya Allah itu ya. Ini saking dia nggak pernah merasakan apa surga dunia itu. Dan dia berdoa wanajini min fir'auna, ya Allah selamatkan saya dari kejahatan suami saya sing jenenge Fir'aun gitu. Jadi nek ada ibu-ibu kok sampai doa ya Allah selamatkan saya dari kejahatan suami saya, ki berarti bojone eleke kaya Fir'aun. Omone nek luar kota malah dongake muga-muga ora balik ya Allah ya. Nek dia balik neraka bagiku itu. Jadi menderita sekali rumah tangga yang suaminya durjana, istrinya soleh itu menderita. Ini korbannya istri. Kalau tadi pertama, kalau suaminya soleh, ibunya nggak soleh, korbannya anak ini. Ya, korbannya anak. Munculkan itu karena tidak ada pendamping solehah di rumah itu. Muncullah Kanaan tadi. Bayangkan ketika ibunya solehah, ternyata malah muncul siapa nanti? Musa. Musa kan diupaini siapa? Asiyah binti Muzahim ketika itu ya. Ini keluarga nggak ideal Pak. Keluarga 1, 2, 3 itu nggak ideal ya. Maka dipilihkan keluarga terakhir penutup ayat. Wa Maryam ibnata Imran. Keluarga siapa? Imran. Bayangkan Imran punya istri namanya Hanna. Imran salih, Hanna salihah. Punya anak solehah namanya Maryam. Nanti punya cucu soleh namanya Isa. Ya, ini. Jadi cucunya soleh, ibunya soleha, kakeknya soleh dan soleha. Ya, ini keluarga terbaik. Nah, kalau mau belajar berarti nanti tema berikutnya adalah belajar dari keluarga Imran. Karena hebat, bukan nabi, bukan rasul, tapi disejajarkan bahkan lebih hebat dari keluarga nabi dan rasul yang ada. Ya, barakallahu fikum, itu tema kita pagi hari ini. Jadi tentang visi keluarga, pastikan panduannya adalah Al-Quran, karena itulah keberkahan hidup kita kalau diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Waktu saya kembalikan ke moderator. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi